Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita. Mudah-mudahan ketika kita dibangunkan oleh Allah membuat kita semakin banyak bersyukur, karena bangun itu sendiri adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan senantiasa lidah kita memuji, senantiasa hati kita dekat dengan Allah, senantiasa kita selalu ingat kepada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat untuk duduk di majelis ilmu. Kita tidak akan bisa duduk di majelis ilmu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan untuk itu. Maka bersyukurlah karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan sesuatu yang fadilahnya luar biasa. Akan mendapatkan ketenangan hati, akan diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, bahkan akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin kenal dengan beliau. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Dan mudah-mudahan kita semakin rindu untuk berjumpa dengan beliau. Beliau adalah orang yang sangat merindukan kita dan sangat mencintai kita. Maka jangan sampai cinta itu bertepuk sebelah tangan. Cinta beliau harus kita balas. Dan ketika kita mencoba untuk membalasnya, itu sesungguhnya adalah bagian dari pengorbanan yang semua itu akan dinilai sebagai pahala dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid melalui sebuah buku, salah satu dari syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita masih berada pada Al-Aslus Tsalis, pondasi atau dasar yang ketiga, di mana kita harus mengenali Nabi kita, ma'rifatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan subbahasan yang terakhir yang kita bahas adalah min khasa'is an-Nabi, di antara kekhususan atau keistimewaan yang memang khusus hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada poin itu karena kita baru menyampaikan atau memberikan penjelasan untuk 4 poin. 4 poin di mana dikatakan yang pertama sekali bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan penutup para nabi dan rasul. Beliau adalah akhir dari nabi dan rasul, berarti tidak ada lagi nabi setelah beliau. Dan yang kedua, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
memperkuat dakwah Rasul kita dengan mukjizat, dan mukjizat yang paling terbesarnya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah sebagai mukjizat, ditantang orang-orang jahiliyah dulu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, meskipun satu surat, bahkan satu ayat, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang sanggup untuk melakukannya. Yang ketiga, keumuman risalah yang dimiliki, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semua manusia, bahkan manusia dan jin. Dan itu tidak ada pada risalah yang sebelumnya. Risalah yang sebelumnya, setiap nabi diutus hanya untuk kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk likafatis tsaqalaini al-jinni wal ins. Maka dalam Al-Quran juga diceritakan ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quranul Karim dan dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi memerintahkan mereka untuk kembali kepada kaumnya. Sekelompok jin itu diperintahkan oleh Nabi untuk kembali kepada kaumnya agar dia bisa berdakwah, menyampaikan kebenaran. Sedangkan pada poin yang berikutnya, umatnya adalah menjadi umat yang terbaik. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Pantaslah kita berbangga sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena berdasarkan kepada Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa mereka menjadi umat yang terbaik? Karena 3 poin tadi. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada perbuatan yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan mereka beriman, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh ditinggalkan. Karena itulah yang membuat kita menjadi manusia terbaik. Kalau seandainya tidak lagi ada amar ma'ruf dan tidak ada lagi nahi mungkar, berarti kita telah meninggalkan sesuatu yang telah menyebabkan kita menjadi umat yang terbaik. Ketika ada sesuatu yang mungkar, baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan ibadah, maka mesti ada yang mengingatkan bahwa itu adalah mungkar dan harus ditinggalkan. Apa contoh kemungkaran dalam akidah? Syirik. Ada perbuatan-perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur syirik yang mesti diingatkan. Karena bisa saja sebagian tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan syirik. Kalau seandainya memang itu perkara-perkara yang nyata-nyata sudah bertentangan dengan agama, menyalahi ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka fungsi nahi mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar maka harus dilaksanakan agar tetap menjadi umat yang terbaik. Tapi kalau seandainya sudah ditinggalkan, biarkan kemungkaran, mau syirik-syiriklah, tidak ada yang mengingatkan, berarti kita meninggalkan sesuatu yang menjadi sebab kemuliaan. Jangan-jangan disebabkan oleh meninggalkan yang tadi, kita justru menjadi umat yang terburuk. Karena tidak lagi mau mengambil fungsi untuk melakukan sesuatu yang telah menjadi asbab untuk mendapatkan kemuliaan itu. Nah, ternyata pada poin itu adalah merupakan khasa'is Nabi, keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, adalah penghulu Bani Adam, penghulu dari semua manusia, keturunan Adam itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Fahuwa khairuhum wa asyrafuhum wa ahabbuhum ilallah, maka Nabi Muhammad adalah yang terbaik, yang termulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullul mursalin wan nabiyyin khairun wa syarifun wa habibun indallah. Para nabi, para rasul, semuanya tentu saja adalah orang yang baik, orang mulia, orang yang dicintai Allah. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di depan. Dia yang pertama, dia yang terbaik, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita akan masuk pada poin yang kelima. Sebenarnya yang keenam, karena ada dua angka yang tersalah di sini. Pada sini 5, tapi sebenarnya urutannya yang keenam. Sebagai khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berikutnya adalah annahu sallallahu alaihi wasallam sahibus syafa'atil uzma li ahlil mauqifi yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahibus syafa'atil uzma, pemilik syafaat uzma, syafaat besar. Ada nanti syafaatul uzma, syafaat yang pertama kali yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan itu dirasakan oleh semua umat yang ada di padang mahsyar ketika itu, termasuk umat-umat yang sebelumnya. Diceritakan dalam riwayat bahwa sesungguhnya nanti di hari mahsyar, ketika manusia sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang pertama yang akan dibangkitkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru manusia secara keseluruhan, umat yang lain. Maka mereka beradalah di satu lapangan besar. Diceritakan dalam riwayat itu lapangan yang datar, tidak ada menurunnya dan tidak ada mendaki, tidak ada tanjakannya sama sekali, datar. Itu yang disebut dengan mahsyar. Jadi mahsyar itu kalau dibawa ke dalam ilmu nahu, itu namanya isim makan. Isim makan itu satu nama yang menunjukkan tempat. Jadi mahsyar berarti tempat berkumpul. Karena hasyara itu sendiri artinya adalah berkumpul. Jadi mahsyar itu tempat berkumpul. Semua umat ketika mereka sudah dikembalikan ruh kepada jasad, dibangkitkan dari kuburnya, kemudian mereka dihidupkan kembali, roh masing-masing dikembalikan, dan mereka berkumpul di mahsyar itu. Dalam waktu yang cukup lama, sudah puluhan tahun tak juga ada kejelasan akan dihisab. Matahari di atas kepala itu sangat dekat sekali, tentu akan terasa sangat panas. Meskipun ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah, kan dalam hadis dikatakan sab'atun, ada 7 kelompok, yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh, dinaungi oleh Allah di mana hari itu tidak ada payung, tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti itu barangkali akan terasa ringan karena amal-amal solehnya yang ada di dunia yang sudah ditetapkan berdasarkan kepada hadis itu, 7 kelompok tadi itu. Tetapi manusia-manusia yang lain semuanya merasa kepanasan, merasa kesulitan karena tidak ada kejelasan untuk dihisab. Ketika itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia menagih janji yang dulu diiyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia,
Jadi dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dikabulkan permohonan itu oleh Allah. Apa permohonan Nabi dulu ketika di dunia? Ya Allah, izinkan saya di akhirat kelak untuk memberikan syafaat kepada manusia. Nah, Nabi bilang ketika itu, ya Rabb, ya Rabbi, wahai Rabbku, saya ingin menagih janji yang dulu kamu kabulkan. Apa itu? Untuk diberikan syafaat. Apa yang mau kamu minta? Kata Allah. Ketika itulah Nabi mengatakan, tolong dipercepat hisab umat manusia di hari ini. Nah, ketika Nabi sudah meminta itu, karena sebelumnya diminta kepada nabi-nabi yang lain. Dan tidak ada satupun nabi yang sanggup untuk mengiyakan memberikan syafaat itu. Datang kepada Nabi Adam suruh kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, jangan saya tidak bisa untuk memberikan syafaat itu. Coba datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, saya tidak sanggup untuk memberikan syafaat itu. Karena dulu selama di dunia itu, dalam hidup saya pernah terpaksa berbohong 3 kali. Malu saya untuk memintakan syafaat di hari ini karena pernah terpaksa berbohong 3 kali selama hidup. Jadi Nabi Ibrahim selama hidupnya hanya 3 kali, itu pun bukan pula karena untuk sengaja berbohong. Terpaksa dia mengucapkan kata-kata yang seolah-olah dia berbohong, padahal tidak. Coba minta kepada Nabi yang lain. Nabi Isa sampailah pada akhirnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan hatta tantahiya ila Rasulillah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam fayaqumu Sallallahu Alaihi Wasallam fayaqulu ana laha. Jadi sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita berdiri dan dia mengatakan ana laha, memang saya yang akan melakukan itu. Sayalah orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat itu. Maka diminta oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar syafaat itu dikabulkan, dan yang diminta pertama kali oleh Nabi kita adalah untuk disegerakan hisab. Ketika sudah disegerakan hisab, tentu dirasakanlah kebaikannya oleh semua orang, karena ketika tadi semua orang bingung dan merasa kesulitan dalam menghadapi mahsyar, tidak juga dimulai proses hisab. Tapi ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta itu, maka Allah memulai proses hisab itu. Itulah yang menjadi keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahibus syafaatil uzma. Dia pemilik syafaat uzma, syafaat yang besar. Fayashfa'u wa yashfa'uhu Allah. Nabi memberikan syafaat itu dan Allah pun memberikan syafaatnya, dalam artian memulai proses hisab. Wa ya'ti subhanahu ala ma yaliqu bi jalalihi li faslil qada' baina ibadihi. Maka Allah datang sesuai dengan kemuliaannya. Kan ada dalam ayat wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang bersama para malaikatnya, bersaf-saf para malaikat itu. Dan di situ ada Rabb yang juga ikut datang. Datang di sini ini sebagai satu sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa datangnya, wallahu a'lam. Ketika Nabi kita menyampaikan, dan Al-Quran yang ada juga bisa kita baca, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhirat kelak ketika kita akan dihisab, Rabb akan datang bersab-sab bersama para malaikat. Seperti apa Allah datang, wallahu a'lam. Kita hanya percaya, kita hanya beriman. Karena ada orang yang kelompok-kelompok
yang mentakwilkan kata datang itu tidak datang itu. Atau bukan Allah yang datang. Yang datang adalah perintah Allah. Padahal Nabi kita tidak pernah juga menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan yang datang itu adalah perintahnya. Karena ayat mengatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Untuk apa dia datang? Li faslil qada baina ibadih. Li faslil qada, untuk memberikan keputusan, untuk melakukan proses hisab, agar tahu ini berapa kebaikannya, mana yang lebih berat kebaikannya daripada dosanya. Akan ada nanti proses kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Dan Nabi kita pada saat itu mendapatkan posisi yang mulia. Itulah yang disebut dengan al-maqamul mahmud. Kan ada, kalau kita selesai azan ada doanya. Apa doanya itu? Yang maqam mahmudah itu. Allahumma rabba hazi da'wati tamma wassalatil qa'ima ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudah. Bangkitkan nanti Nabi kita, ini doa kita, dan dia mendapatkan maqamam mahmudah. Dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi kita, maqamam mahmudah itu hanya satu orang yang mendapatkan di situ, dan saya berharap saya yang akan berada di situ. Maka barang siapa yang membaca doa tadi setiap selesai azan, kata Rasul, halat lahu syafaati, dia pantas mendapatkan syafaat saya. Karena kita mendoakan kebaikan yang untuk Rasul kita di saat nanti di mahsyar itu, ketika dihisab, dia mendapatkan maqamah mahmudah, posisi yang terbaik, dekat dengan Allah, di mana Allah memulai proses untuk menghisab hambanya. Nah, jadi itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Ada nanti syafaat-syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang tertentu yang melaksanakan amal-amal tertentu. Tentu saja tidak didapatkan oleh semua orang, tapi didapat oleh orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan tadi. Ya, seperti membaca doa setelah azan, memperbanyak selawat kepada Nabi. Untuk hal-hal yang memang ada riwayatnya, ada nasnya, ada hadis yang disampaikan oleh Rasul kita yang mulia. Tinggal kita lagi memperbanyak amalan yang dijanjikan untuk mendapatkan syafaat yang tadi itu. Nah, kalau syafaatul uzma itu syafaat besar yang memang semua orang ikut merasakannya, bukan orang-orang tertentu saja. Ikhwati fillah, inilah poin yang keenam tadi, menjadi khasais an-nabi, keistimewaan Rasul kita. Dia mendapat atau dia menjadi pemilik syafaat kubra. Maka mulailah hisab, dan disitulah keadilan Allah menunjukkannya. Tidak ada satupun yang tidak mendapatkan keadilan itu. Semua. Kalau seandainya ada orang-orang yang terzalimi, maka dia akan mendapatkan kembali haknya. Kalau seandainya bahkan ada hewan, dalam hadis dikatakan seperti itu, seandainya ada hewan yang menzalimi hewan yang lain, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan keadilan itu. Dan itulah hukum Allah, dan tidak bisa dibantah, tidak bisa diprotes, dan bahkan berdasarkan kepada hadis yang datang dari Ibnu Abbas, dikatakan oleh beliau, nanti pada saat kita dihisab itu, kita berhadapan langsung dengan Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara kita dan antara Allah itu penterjemahnya, tidak ada. Tapi berhadapan secara langsung. Seperti apa? Wallahu alam. Tunggu nanti saatnya. Kita sekarang hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi
menghadapi masa itu, menghadapi saat di mana nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala secara adil dan semua catatan tidak ada yang keliru. Amalan si fulan tidak akan salah catat. Dia dulu pernah berbuat baik segini, nggak akan pindah amal ini kepada catatan orang lain. Keburukan yang dilakukan oleh si fulan tidak akan pindah pula kepada orang lain, tidak akan tersalah pula malaikat itu dalam mencatatnya. Semua lengkap dengan data-datanya. Bahkan yang menjadi saksi pada saat itu bukan lagi lidah yang berbicara, tetapi yang menjadi saksi adalah anggota-anggota tubuh yang telah melaksanakan kesalahan itu. Tangan, dia bersaksi. Kaki, dia bersaksi. Itu yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci mulut mereka. Lalu apa yang menjadi saksi? Wa tukallimuna aydihim. Yang akan berbicara nanti apa? Tangan. Berarti tangan kita bisa berbicara. Tangan ini ya bisa berbicara. Yang selama ini kita kalau bicara adalah pakai lidah kita sendiri. Tapi nanti kata Allah lidah terkunci. Nggak bisa lagi berbohong. Karena yang memberikan kesaksian itu tidak lagi lidah. Tetapi adalah tangan, kaki. Dia akan memberi kesaksian sendiri. Ini perkara-perkara yang jangan kita akal-akali. Maka masalah-masalah gaib, masalah-masalah iman, itu memang harus kita imani. Yang paling kita fungsikan dalam perkara-perkara gaib, itu hati kita yang di dalamnya ada iman. Jangan akal. Karena kalau seandainya yang kita kedepankan untuk difungsikan adalah akal, akal itu kan suka berpikir. Jadi difikirkannya, oh ini tidak mungkin nih katanya. Maka banyak orang yang menolak perkara-perkara akidah dalam Al-Quran yang dirubah-rubahnya. Padahal Nabi tidak pernah merubah-rubah seperti itu. Ada sifat-sifat Allah yang wajib kita imani, tapi ditolaknya, ditakwilkannya. Kenapa? Karena akalnya mengatakan itu tidak pantas untuk Allah. Padahal masalah gaib, masalah iman, tidak akan bisa selesai oleh akal. Karena akal itu tidak punya kemampuan untuk menganalisa perkara-perkara gaib. Perkara-perkara yang nyata saja, akal kita ada yang tak sanggup untuk mencernanya. Apalagi masalah gaib. Nanti Al-Quran akan menjadi saksi di hadapan Allah saat kita dihisab itu. Quran datang dan bersaksi. Quran akan ngomong. Bacaan Al-Quran kita itu akan berbicara di hadapan Allah. Apa kata Al-Quran itu? Ya Rabbi, wahai Rabbku, dia telah membaca saya, menghabiskan waktunya gara-gara saya. Ini kata Al-Quran nih. Fasyafi'ni fihi. Jadikan saya pada hari ini syafaat bagi dia. Puasa kita, ibadah puasa kita akan juga nanti bersaksi di hadapan Allah. Apa pula kata puasa nanti? Ya Rabbi, mana'tuhu anit ta'am. Saya telah menghalanginya untuk menikmati makanan. Gara-gara saya dia tidak makan, tidak minum. Dulu ketika hidup di dunia. Fasyafi'ni fihi. Maka jadikan pula saya hari ini sebagai syafaat bagi dia. Berarti puasa bisa ngomong. Puasa bisa ngomong. Bacaan Quran kita bisa ngomong. Gimana ngomongnya? Mana mulutnya puasa itu? Jangan dipikirkan. Ini masalah-masalah gaib yang datang dari hadis-hadis yang sahih. Nanti tunggu saatnya kita akan membuktikan semua kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk tangan ini, kaki yang telah berjalan kemana-mana, kadang masuk ke tempat maksiat,
kadang melakukan sesuatu yang tak diridhai oleh Allah, nanti akan bersaksi. Mana mulutnya kaki kita? Wallahu a'lam. Nah, kalau untuk hal-hal yang seperti itu, kita tidak bisa memikirkan, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadisul maji, itu hadisul maji istilahnya itu. Hadis yang menyatakan nanti Allah akan datang untuk menghisab. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi juga. Wa ja'a rabbuka. Itu jangan ditakwilkan. Jangan dipindah-pindahkan maknanya. Allah bilang, Allah datang bersama malaikat. Terus kita mau apa? Mau kita tolak? Jangan. Seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Nanti di akhirat kita akan merasakan. Sekarang kita tinggal mengimaninya. Bahkan saat itu, apa namanya itu, juga dikatakan aras Allah dipikul oleh 8 malaikat. Apa ayatnya itu? Wa yahmilu arsya rabbika yawma izin fawqahum thamaniyah. Itu ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma izin thamaniyah. Akan dipikul nanti arsy Allah itu pada hari itu dipikul oleh 8 malaikat. Para ulama tafsir 8 itu ditafsir oleh para ulama 8 saf. Ada yang mengartikan 8 malaikat yang memang besar-besar, tapi ada yang mengartikan 8 saf yang memikul aras Allah. Itu semua perkara-perkara akhirat, perkara-perkara gaib yang bisa kita baca melalui hadis-hadis Nabi, yang jika hadisnya adalah hadis yang sahih, maka kewajiban kita adalah untuk percaya. Maka ketika sekarang Allah berada di atas aras, jangan sulit kali menerima ayat itu. Jangan sulit sekali. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam, Allah berada di atas aras. Nanti saat kita dihisab, Allah itu, aras Allah itu saja, itu dipikul oleh 8 saf atau 8 malaikat. Aras itu kalau dibawa kepada makhluk singgasana. Setiap raja dia punya singgasana. Dan singgasana itu biasanya tempat yang paling terindah dari semua istana itu. Kalau ada raja punya istana, yang paling terindah yang akan ada di istana itu adalah singgasana raja itu sendiri. Dan Allah adalah Malikul Mulk, adalah raja dari sekalian raja. Bahkan nanti Allah tantang semua raja-raja yang pembangkang itu. Di akhirat kelak Allah akan tantang ini. Aina mulukul ard. Mana raja-raja dunia itu? Mana raja-raja yang angkuh dulu itu? Mana Fir'aun? Mana Namrud? Anal Malik. Sayalah yang raja itu hari ini. Begitu dalam apa namanya? Bahkan dalam Al-Qur'an dan juga diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu semua terdiam, tertunduk, takut, karena Allah sudah mengatakan Anal Malik. Sayalah yang raja yang sesungguhnya. Allah sebagai Malikul Mulk, dia juga punya aras. Ada arasnya. Seperti apa? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Dan arasnya Allah itu adalah asyraful mawjudat. Yang paling mulia dari semua yang ada, itu arasnya Allah. Dan ketika itu Al-Quran mengatakan juga, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma. Adalah aras Allah itu berada di atas air. Aras Allah berada di atas air. Mau kita pikirkan gimana itu coba? Di atas langit ke-7 sana, berarti ada laut di sana, ada air. Karena wa kana arshuhu 'alal ma. Adalah arasnya Allah berada di atas
air. Dan Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Imani saja. Terima itu. Karena Nabi kita menerimanya dan meyakininya. Jangan coba-coba tafsirkan, takwilkan. Tidak akan sampai akal kita ke sana. Nabi saja tak pernah bisa tahu yang gaib. Kecuali kalau Allah yang menyampaikannya. Apalagi kita yang tak mendapatkan wahyu apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin akal kita bisa mencerna, menyimpulkan seperti apa. Oleh karena itu, jangan bebani diri kita dengan sesuatu yang memang kita tidak mampu. Dan kita memang tidak dibebankan pula untuk memikirkan itu. Kita hanya diminta untuk meyakininya. Percaya. Selesai. Dan terima nanti balasan kepercayaan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhir kelak. Ikhwati fillah, ini adalah kekhususan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, pada poin yang berikutnya adalah annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibu liwa'il hamdi. Wa huwa liwa'un haqiqi yahtassu sallallahu alaihi wasallam bihamlihi yaumal qiyamah. Jadi sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik liwa'ul hamdi. Pemilik bendera pujian. Nanti di hari akhirat ada satu bendera liwa'ul hamdi. Bendera pujian. Itu yahtassu sallallahu alaihi wasallam bihamli yaumal qiyamah. Khusus yang akan membawa bendera itu di hari kiamat nanti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunun nasu taba'an lahu yaumal qiyamah. Dan manusia-manusia semua taba'an lahu, mengikutinya. Mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Kenapa dia yang diberikan liwa'ul hamdi itu? Li'annahu yahmadullah ta'ala bimahamid lam yahmadhu biha ghairuhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, yahmaduhu Allah ta'ala. Yahmadullah ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cara pujian yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Bahkan namanya saja Muhammad. Orang yang dipuji. Dan yang paling pantas dipuji sesungguhnya hanyalah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dikatakan tidak ada orang lain yang memberikan pujian-pujian kepada Allah sebanyak yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dalam Sunan Tirmizi, ini yang dijadikan alasan oleh penulis buku ini, dasarnya adalah hadis dalam Sunan Tirmizi. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar." Saya adalah penghulu waladi Adam. Penghulu keturunan Adam. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala fakhar. La fakhar itu tidak sombong. Jadi meskipun dia adalah sebagai penghulunya, tapi dia tidak sombong. Wa ana awwalu man tansaqu anhul ard. Dan saya adalah orang yang pertama sekali yang tansaqu anhul ard. Dipecahkan bumi ini untuk dia. Wala fakhar. Dan tidak ada kesombongan. Wa biyadi liwa'ul hamdi. Ini dia. Wa biyadi, dan di tangan saya nanti liwa'ul hamdi. Ada bendera pujian. Berarti Nabi sendiri yang mengatakan, di tangan saya, berarti sayalah nanti di hari akhir itu
yang akan memegang bendera liwaul hamdi. Wala fakhr, dan tidak ada kesombongan. Lalu katanya Adam faman dunahu tahta liwai. Adam dan orang-orang yang semuanya selain Adam yang menjadi keturunannya tahta liwai, berada di bawah komando saya, berada di bawah bendera saya. Kalau pemegang bendera kan biasanya komando ada di tangan dia. Katanya maju, maju. Kan kalau ada pasukan berperang, ada satu yang pegang benderanya. Berarti dia komandonya. Semua orang dari Adam dan seluruh keturunannya tahta liwai, di bawah komando saya, kata Rasul. Ini hadis terdapat di dalam Sunan At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadis inilah yang dijadikan landasan bahwa sesungguhnya di akhirat kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dialah yang pemilik bendera atau pemegang komando bagi semua orang. Maka ketika mulai bersiap-siap untuk dihisab, berarti Nabi juga berada paling depan karena memang dia yang memegang liwaul hamdi. Yang berikutnya yang menjadi keistimewaan Rasul kita yang mulia, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, allazi yastaftihu babal jannah fayuftah lahu. Dialah nanti yang meminta bukakan pintu surga, fayuftahu lahu, maka dibukalah untuk Rasul itu pintu surga, la yuftahu li ahadin qablah, tidaklah dibuka pintu surga itu untuk selain dia sebelumnya. Berarti dia orang pertama yang dibukakan untuknya pintu surga, tidak ada pernah dibuka untuk orang sebelumnya. Wa awwalu man yadkhulul jannah, dan Rasul adalah orang yang pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya juga adalah annahu sallallahu alaihi wasallam awfarun nasi hazzan minas syafa'ah li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak mendapatkan porsi bagian syafaat, memberikan syafaat li ahlil kabair min ummatihi, bagi pelaku-pelaku dosa besar. Dosa besar itu kan banyak. Yang terbesar adalah syirik. Kalau untuk syirik, ini gak bisa diganggu gugat ini. Ini menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melakukan dosa syirik mesti menyatakan keampunannya ketika dia hidup. Kalau dia tidak minta ampun kepada Allah saat hidup di dunia, dosa syirik dibawa sampai ke akhirat dan tidak terampuni. Itu untuk kabair yang paling besar, syirik. Maka ada dalam ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Apa maksud tidak diampuni di sini? Kalau dia sampai mati tidak menyatakan taubat, maka Allah tidak ampuni. Tetapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa yang dia kehendaki. Tetapi untuk kabair yang lain, li ahlil kabair yang lain, Nabi kita bisa memberikan syafaat. Kalau Nabi memberikan syafaatnya, berarti orang itu mendapatkan kebaikannya, dan Nabi lah orang yang paling banyak diberikan porsi syafaat untuk ahlul kabair itu. Apa contoh kabair yang lain? Sihir, akan ada sab'un minal mubiqat, ada di antaranya durhaka kepada orang tua, lari dari peperangan. Itu juga bagian dari hal-hal yang bagian dari kabair. Dosa besar. Dan sebenarnya dosa itu kalau seandainya dipandang siapa yang kita durhakai, maka dosa itu besar semua sebenarnya. Tidak ada yang kecil. Jangan remehkan dosa-dosa kecil itu. Kalau kita pandang siapa yang sedang kita durhakai.
Cuma memang para ulama memberikan berdasarkan kepada hadis juga ada tingkatan-tingkatan untuk perbuatan dosa. Sehingga dibagi-bagilah, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi yang kecil itu bukan untuk dianggap remeh. Karena kalau kita pandang siapa yang kita durhakai, justru yang kecil ini sesungguhnya adalah besar. Nah, tetapi Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan banyak kesempatan untuk syafaat li ahlil kabair. Pada poin yang berikutnya, anna ummatahu sallallahu alaihi wasallam khairul umami yaumal qiyamah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, umat Nabi kita itu berarti kita ini adalah khairul umam. Umat yang terbaik pula nanti pada hari kiamat. Fahum aktsaru ahlil jannah. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling banyak mengisi surganya Allah. Idh yablughuna syatra ahlil jannah aw yazidun. Bahkan sampai separuh penduduk surga, bahkan lebih, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu menjadi satu kemuliaan bagi Rasul kita ketika umatnya adalah menjadi umat yang terbaik di hari kiamat dan menjadi penduduk surga terbesar, bahkan dikatakan separuh bahkan lebih. Dalam satu riwayat fis sahihaini itu berarti dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Anhu sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkata, Inni la arju an takunu syatra ahlil jannah. Kata Rasul, sesungguhnya saya berharap an takunu, kalian ini, dia bicara di hadapan para sahabat, kalian tentu masuk umat yang lain juga, karena kita juga umat Nabi Muhammad. An takunu syatra ahlil jannah. Saya berharap kalian nanti itu adalah separuh penduduk surga. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan semua tenaga, harta, waktu, upaya supaya umatnya tidak masuk neraka. Berkorban, mengorbankan segala-galanya dalam menyampaikan, memperjuangkan risalah. Untuk apa tujuannya? Agar kita mendapatkan panduan hidup dan nanti di akhirat kita bisa masuk surga. Bahkan diberikan pula kesempatan untuk memberikan syafaat untuk orang-orang yang telah melakukan dosa besar. Kalau Nabi sedang memberikan syafaat, maka Allah akan mengampuninya dan kemudian dia bisa masuk surga. Pada poin yang berikutnya juga, annahu sallallahu alaihi wasallam sahibul wasilah. Nabi adalah pemilik wasilah, seperti yang ada dalam doa setelah azan tadi, ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah Nabi Muhammad itu sebagai wasilah. Wasilah itu apa? Wahiyya manzilatun fil jannah. Manzilatun fil jannah. Itu satu tempat di dalam surga, la takunu illa li abdin wahid. La takunu illa li abdin wahid. Tidaklah tempat itu kecuali hanya untuk satu orang hamba Allah saja. Lalu kata Nabi, arju an akuna ana huwa. Saya berharap sayalah orangnya yang mendapatkan wasilah. Faman sa'alallaha liyal wasilah. Barang siapa yang memohon kepada Allah untuk saya mendapatkan wasilah, berarti doa setelah azan tadi, barang siapa yang membacakan doa setelah azan tadi, halat lahus syafa'ah, berarti dia halatu halal, pantas dia mendapatkan syafaat, halal baginya syafaat. Itu arti wasilah. Jadi jangan salah paham juga dan kata wasilah. Kadang dijadikan wasilah di sini menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah dalam doa. Ada yang mengartikan seperti itu.
Kenapa banyak aliran-aliran seperti orang-orang sufi umpamanya, yang dalam setiap doanya selalu menjadikan Nabi kita sebagai wasilahnya. Inilah diantaranya, karena hati Muhammadanil wasilah. Berikan kepada Muhammad itu wasilah. Wasilah di situ bukan wasilah dalam berdoa tadi. Karena Nabi kita sudah wafat. Berdoa langsung kepada Allah. Tapi kalau berdoa dengan menunjukkan cinta kita kepada Nabi, itu tidak apa-apa tuh. Cintai Nabi itu, lakukan sunnah-sunnahnya. Lalu dalam doa kita bilang begini, ya Allah, sungguh saya mencintai Nabimu. Maka dengan kecintaan saya kepada Nabimu itu, kabulkan doa saya. Itu bisa. Karena cinta Nabi itu adalah ibadah. Tapi kalau dengan semata-mata mengandalkan kemuliaan Nabi itu adalah untuk Nabi. Kita kalau mau mulia pula, cintai Nabi itu. Bukan kita mengandalkan kemuliaan Nabi kemudian untuk dijadikan perantara dalam doa kita. Maka wasilah itu manzilatun fil jannah. Satu tempat yang ada di dalam surganya Allah, la takunu illa li abdin wahid, di mana tidaklah tempat itu kecuali hanya untuk satu orang hamba saja, dan Nabi berharap yang satu itu adalah saya. Pada poin yang berikutnya, dan ini adalah yang terakhir, menjadi keistimewaan juga bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khassallahu ta'ala bihi syari'atahu. Apa yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariat-syariatnya, min taisiril ahkam, seperti kemudahan-kemudahan dalam hukum, wa raf'il asari wal aglal, Allah mengangkat berbagai macam bentuk kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupan umat Nabi Muhammad, wa tausi'il halal, Allah memperluas perkara-perkara yang halal, wa tadyiqil haram, dan Allah mempersempit perkara-perkara yang haram, wa yusril ibadat, kemudahan-kemudahan dalam beribadah, wa mudha'afatil hasanat, dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Itu semua adalah menjadi khususiyah, keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taisirul ahkam, kemudahan-kemudahan dalam hukum. Tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Yang penting kita tetap taat. Tidak bisa berwudu pakai air, pindah pada tayamum. Yang penting tetap taat. Jadi solusi saat sulit bukan ketaatan yang dihentikan. Tetap taat, cuma bentuk ketaatan yang dipermudah. Dan itu keistimewaan yang ada pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita safar, boleh jamaah, boleh qashar. Kalau kita safar, boleh tidak puasa dengan alasan safar. Bukankah itu semua adalah bagian dari kemudahan? Di mana kemudahan seperti itu dulu pada masa sebelumnya tidak ada. Maka jadilah dia min khususiyah atau min khasais an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya mudha'afatul hasanat, dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan. Satu amalan yang kita kerjakan bisa mendapatkan 10 pahala. Satu huruf Al-Quran yang kita baca, man qara'a harfan minal Quran, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan itu berlipat ganda menjadi 10. Berarti satu huruf Quran yang kita baca jadi 10. Tidak ada pada umat yang sebelumnya. Barang siapa yang manhamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan untuk berbuat baik, dicatat 1 pahala. Padahal baru niat keinginan buat baik. Tapi kalau kebaikan itu terlaksana, dapat dia 10. Wa man hamma bisayyi'atin, siapa yang berkeinginan pula melakukan dosa,
belum dicatat. Sementara berkeinginan buat baik sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Kalau berbuat dosa, berniat saja belum dicatat. Kalau nanti terlaksana, baru dicatat sebagai satu dosa. Jadi yang halal itu memang diperluas, yang haram dipersempit. Apa tujuannya? Agar kita semakin banyak mendapatkan kebaikan, dan itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah, ini beberapa poin yang berkaitan dengan khasaisin Nabi. Keistimewaan, kekhususan yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia dan juga dimiliki oleh syariatnya, dan kita sebagai umatnya mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu. Bahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik di akhirat kelak, bahkan menjadi penghuni surga terbanyak, separuh bahkan lebih dari isi surga itu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengetahui kemuliaan ini, tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai beliau. Tidak ada alasan lagi untuk tidak mentaati sunnahnya. Tidak ada alasan lagi untuk tetap berada, agar kita tetap bisa berada di dalam panduannya. Jangan coba-coba cari panduan yang lain. Kalau ada orang yang mencoba mencari panduan lain selain daripada panduan Nabi kita, pasti akan tertolak, tidak akan diterima, dan dia akan menjadi orang yang merugi. Baik, ini mungkin yang kita bahas pada pagi hari ini. Nanti kita akan bisa masuk lagi pada poin berikutnya, min huquqin nabi ala ummati. Di antara hak-hak Nabi dari umatnya. Nah, kalau kita sudah tahu keistimewaannya, Nabi punya hak dari kita yang harus kita tunaikan. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Tafadhal. Nama. Iya. Salah satu dari hak anak dari orang tua itu ada pada nama. Jadi ada beberapa hak anak dari orang tuanya, diantaranya adalah mencarikan ibu yang baik untuk dia. Berarti sebelum anak itu ada, sudah ada hak itu. Dan juga yang menjadi hak bagi anak adalah untuk dia diberikan nama yang baik. Karena nama itu adalah doa. Nama adalah doa. Dan ketika kita memberikan nama, berarti kita mendoakan dia untuk sesuai dengan namanya. Walaupun kadang-kadang banyak orang yang tidak sesuai dengan namanya. Ketika seorang ayah memberikan nama anaknya, umpamanya Abdurrahim, umpamanya hamba Allah yang pengasih, berarti ada harapan dia agar anak itu nanti juga di dalam dirinya ada sifat penyayang. Itu secara umum. Oleh karena itu perlu kita memikirkan nama-nama baik untuk anak. Jangan salah dalam memberikan nama. Ambil nama-nama yang kadang-kadang memang bisa dari lafaz-lafaz Al-Quran yang mengandung nama baik, atau dari hadis-hadis Nabi, atau bisa saja dirangkai-rangkai. Kalau ada orang mengerti dengan bahasa Arab lalu dirangkai-rangkainya, yang penting di dalamnya mengandung unsur kebaikan. Lalu bagaimana dengan akbar?
Di mana akbar itu sesungguhnya adalah untuk Allah. Allahu akbar itu bukan nama. Nama yang namanya Allah. Akbar itu sifat yang disandarkan kepada Allah sebagai pujian untuk Allah. Allah yang maha besar. Sama dengan subhanallah. Subhan itu bukan namanya. Yang nama itu Allahnya. Subhan itu pujian yang diberikan untuk Allah. Sifat yang pantas diberikan oleh Allah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan Fauzan? Fauzan akbar. Fauzan maha besar. Tapi tentu saja maksudnya bukan itu ya. Ini karena sudah terjadi, sudah terlanjur, sudah mau punya anak pula kita tidak mungkin mau diapain gitu kan. Kita bisa meyakini bahwa tentu saja dari orang tua tidak ada sedikit pun niat untuk mengatakan menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala karena tidak pantas untuk seperti itu. Apakah harus diganti? Wallahu a'lam. Mana lagi mau menggantinya? Kalau mau diganti juga silahkan. Iya, digantinya. Nah, kalau memang siap untuk diganti bisa saja. Tetapi untuk nama, umpamanya Allah punya sifat dan namanya Ar-Rahman atau Ar-Rahim atau pokoknya nama-nama yang lain. Malik. Boleh enggak diberi nama itu kepada seseorang tanpa menyebut abdu? Umpamanya enggak disebut Abdurrahman, Rahman saja. Rahman Aziz umpamanya. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau Malik itu sifat Allah, nama dia enggak? Malik. Yang memiliki. Maliki Yaumiddin. Malik. Ada Imam Malik, itu bukan Abdul Malik namanya, memang Malik. Enggak ada abdunya. Aziz umpamanya. Enggak ada abdunya, Aziz saja. Untuk itu boleh, enggak ada masalah. Karena enggak akan mungkin sama secara hakikat. Yang enggak boleh itu lafaz Allah. Jangan coba-coba beri orang nama. Mesti ada Abdullah. Saya pernah dapat cerita dulu sejauh mana kebenarannya. Waktu kuliah di ada katanya di India orang yang menamakan anaknya Allah seketika mati. Lahir anaknya diberinya nama Allah. Seketika itu dia langsung mati. Tapi untuk asma yang lain, Malik umpamanya atau Razzaq tanpa kata abdun. Soalnya tidak ada pelarangannya. Karena tidak akan pernah sama. Yang lebih baik tentu saja pakai abdu. Abdullah, kalau Abdullah jelas kan. Abdurrahman, bahkan nama yang terbaik itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama yang terbaik. Walaupun orang sekarang jarang menamakan anaknya dan itu. Ini nama-nama jadul nih katanya kan. Ini nama-nama lama ini. Padahal sesungguhnya itu adalah nama yang terbaik. Wallahu a'lam. Saya kira seperti itu. Jazakumullah khair. Cuma pelajaran dari Ustaz tadi saya kira bagus itu. Digantinya menjadi Ustaz Ali Ahmad. Padahal awalnya adalah Ali Akbar. Ya barangkali kena kekhawatiran yang tadi itu. Dan bisa juga agar kita contoh kan. Yang baik tentu bagus untuk dicontoh. Tapi ketika memang tidak ada sama sekali di hati untuk menyamakan seperti tadi, dan saya yakin tentu tidak ada. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Wallahu a'lam.
Baik, kalau tidak ada saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu bagi kita. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah, dan kalau ada yang salah dan keliru itu karena kekurangan ilmu, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Semoga kita semakin mencintai Rasul kita yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.